few moments later. Teori produksi merupakan konsep inti dalam ilmu ekonomi yang membahas tentang bagaimana produsen mengubah faktor produksi menjadi output. Faktor-faktor produksi diantaranya yaitu tenaga kerja atau buruh. Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang berkontribusi dalam proses produksi dengan menyediakan upaya fisik atau intelektual. Tenaga kerja dapat berupa pekerja pabrik, petani, guru, dokter, atau bahkan pekerja di bidang jasa. Produktivitas tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan, pelatihan, dan keterampilan yang dimiliki oleh pekerja. Yang kedua ada modal, meliputi segala peralatan, mesin, gedung, dan fasilitas fisik lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga ada tanah atau sumber daya alam. Tanah merujuk pada semua sumber daya alam yang digunakan dalam produksi seperti lahan, air, hutan, dan mineral. Yang terakhir adalah kewirausahaan. Kewirausahaan adalah faktor produksi yang mencakup inisiatif dan kreativitas dalam menggabungkan faktor-faktor produksi lainnya untuk menciptakan nilai tambah. Baik, selanjutnya peran tenaga kerja dalam proses produksi. Salah satu faktor produksi yang sangat penting adalah tenaga kerja. Tenaga kerja mencakup kegiatan fisik dan intelektual yang dilakukan oleh individu dalam proses produksi. Kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang tersedia mempengaruhi produktivitas dan efisiensi produksi. Peran tenaga kerja dalam proses produksi dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu 1. Tenaga kerja sebagai sumber kreativitas. Tenaga kerja membawa kreativitas, inovasi, dan ide-ide baru dalam proses produksi. Keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman para pekerja berkontribusi dalam peningkatan kualitas dan variasi produksi yang dihasilkan. Yang kedua, produktivitas dan efisiensi. Nah, tingkat produktivitas tenaga kerja mempengaruhi output yang dihasilkan oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki tenaga kerja yang terampil dan terlatih dengan baik cenderung mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Selanjutnya, yang ketiga, peningkatan teknologi dan peningkatan tenaga kerja. Perkembangan teknologi dan peningkatan kualitas tenaga kerja yang saling terkait. Penerapan teknologi canggih memerlukan tenaga kerja yang kompeten untuk mengoperasikannya dengan baik. Selanjutnya, peran modal dalam proses produksi. Pertama, peningkatan kapasitas produksi. Investasi dalam modal memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produk dan menghasilkan lebih banyak output. Kedua, meningkatkan efisiensi. Penggunaan modal yang tepat dapat meningkatkan efisiensi produksi dengan mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan untuk menghasilkan satu output. Ketiga, inovasi dan perkembangan teknologi. Perusahaan yang berinvestasi dalam modal canggih dan teknologi terbaru dapat menciptakan produk yang lebih inovatif dan berkualitas tinggi. Berikutnya adalah peran tanah dan sumber daya alam. Selain tenaga kerja dan modal, faktor produksi lainnya adalah tanah dan sumber daya alam. Meskipun tidak bisa diproduksi atau dibuat oleh manusia, tanah dan sumber daya alam adalah sumber daya penting dalam produksi berbagai barang dan jasa. Peran tanah dan sumber daya alam dalam proses produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya alam bahan baku. Tanah dan sumber daya alam menyediakan bahan baku untuk berbagai sektor industri seperti pertanian, pertambangan, dan industri lainnya. Terus yang kedua, faktor lokasi. Lokasi geografis tempat produksi berada dapat mempengaruhi biaya produksi dan distribusi produk. Terus yang ketiga, keberlanjutan lingkungan. Pengelolaan yang bijaksana terhadap tanah dan sumber daya alam sangat penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan mencegah kerusakan lingkungan. Berikut ada peran kewirausahaan, yaitu kemampuan untuk mengambil risiko, inovasi, dan inisiatif dalam mengorganisir faktor-faktor produksi. Kewirausahaan memiliki peran penting dalam menciptakan nilai tambah dan menciptakan peluang bisnis baru. Para pengusaha yang sukses mampu mengidentifikasi peluang pasar, mengatur sumber daya, dan berinovasi untuk menciptakan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan konsumen. Faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal,
tanah, dan kewirausahaan merupakan elemen penting dalam proses produksi barang dan jasa. Peran masing-masing faktor produksi berperan dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kreativitas dalam produksi. Pengelolaan dan penggunaan yang bijaksana dari faktor-faktor produksi ini adalah kunci untuk mencapai hasil produksi yang optimal dan berkontribusi pada pertumbuhan yang penting dalam menghasilkan barang. Di sisi lain, dalam sektor pertanian, tanah dan tenaga kerja menjadi faktor produksi yang lebih dominan. Faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan kewirausahaan adalah elemen-elemen kunci dalam proses produksi barang dan jasa. Penggunaan dan penggabungan faktor-faktor produksi ini oleh produsen mempengaruhi produktivitas dan efisiensi produksi serta hasil akhir yang dihasilkan. Penggunaan faktor-faktor produksi dalam proses produksi dapat memengaruhi produktivitas dan efisiensi produksi serta berdampak pada hasil yang dihasilkan oleh produsen. Cara produsen menggunakan faktor-faktor produksi ini dapat bervariasi tergantung pada jenis industri, teknologi yang digunakan, dan tingkat produksi yang diinginkan. Yang pertama adalah produksi dengan kombinasi faktor tetap dan variabel. Dalam jangka pendek, beberapa faktor produksi mungkin dianggap tetap, sedangkan faktor produksi yang diubah dalam jangka pendek seperti tenaga kerja dan bahan baku disebut faktor produksi variabel. Produsen dapat menyesuaikan penggunaan faktor produksi variabel ini untuk mencapai tingkat produksi yang optimal. Yang kedua adalah penggunaan faktor-faktor produksi dalam skala produksi. Yang pertama adalah skala produksi mengacu pada jumlah total output yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan semua faktor produksi yang tersedia. Yang kedua, produsen dapat mengoperasikan dalam skala produksi yang berbeda-beda, yaitu skala produksi kecil, besar, atau skala produksi optimal, tergantung pada karakteristik industri dan tingkat permintaan pasar. Pengaruh perubahan faktor-faktor produksi terhadap output. Yang pertama adalah penambah tenaga kerja. Jika permintaan produk meningkat, produsen dapat menambah jumlah tenaga kerja untuk meningkatkan output. Yang kedua, investasi modal. Investasi dalam modal baru, seperti mesin dan peralatan yang lebih modern, dapat meningkatkan efisiensi produksi dan output. Penggunaan modal yang lebih canggih dan efisien dapat mempercepat proses produksi dan mengurangi biaya produksi per unit. Yang ketiga, perubahan teknologi. Perkembangan teknologi baru dapat mengubah cara produksi dan mempengaruhi efisiensi produksi. Implementasi teknologi canggih dapat meningkatkan produktivitas dan menghasilkan output yang lebih tinggi. Selanjutnya ada alokasi faktor-faktor produksi. Terdapat 3 pertanyaan penting yang perlu dijawab dalam alokasi faktor-faktor produksi. Yang pertama, apa yang diproduksi? Produsen harus menentukan jenis barang atau jasa apa yang akan mereka hasilkan. Keputusan ini didasarkan pada analisis permintaan pasar dan potensi keuntungan dari produksi tersebut. Yang kedua, bagaimana cara produksinya? Produsen harus memiliki teknik produksi yang tepat dengan mempertimbangkan efisiensi dan biaya produksi. Yang ketiga, untuk siapa diproduksi? Produsen harus menentukan pasar atau konsumen mana yang akan menjadi sasaran utama produk mereka. Keputusan ini dipengaruhi oleh analisis permintaan dan karakteristik konsumen. Selanjutnya, pengaruh perubahan harga faktor produksi. Yang pertama, kenaikan harga dan tenaga kerja. Yang kedua, kenaikan harga modal. Yang ketiga, kenaikan harga bahan baku. Produksi jangka pendek. Karakteristik produksi jangka pendek adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor produksi tetap. Pada produksi jangka pendek, setidaknya satu faktor produksi dianggap tetap atau tidak dapat diubah. Faktor produksi tetap biasanya mencakup modal seperti pabrik dan peralatan. Yang kedua, faktor produksi variabel. Faktor produksi lain dianggap variabel dan dapat disesuaikan untuk mencapai tingkat output yang berbeda. Faktor produksi variabel ini biasanya mencakup dengan kerja dan bahan baku. Yang ketiga, hukuman hasil tambahan yang semakin berkurang. Dalam jangka pendek, ada kecenderungan bahwa setiap penambahan unit terakhir dari faktor produksi variabel dan menghasilkan hasil tambahan yang semakin berkurang. Hal ini disebabkan sebagai hukuman hasil tambahan dan semakin berkurang. Yang keempat, tingkat produksi.
terbatas. Karena adanya faktor produksi tetap, perusahaan memiliki tingkat produksi yang terbatas dalam jangka pendek. Produksi jangka panjang. Karakteristik produksi jangka panjang adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor produksi fleksibel. Pada produksi jangka panjang, semua faktor produksi dianggap fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan dan tingkat output. Perubahan dapat menyesuaikan jumlah modal, tenaga kerja, dan faktor produksi lainnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, tingkat produksi optimal. Dalam jangka panjang, perusahaan memiliki kesempatan untuk mencapai tingkat produksi yang optimal dan mencapai efisiensi dalam menggunakan faktor produksi. Yang ketiga, tidak ada hukum hasil tambahan yang semakin berkurang. Dalam jangka panjang, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang cenderung tidak berlaku karena perusahaan dapat mengatur penggunaan faktor produksi mereka secara optimal. Baik, selanjutnya ada kurva produksi. Kurva produksi mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa dengan menggunakan sumber daya yang ada. Kurva produksi biasanya menggambarkan 3 jenis kurva yang berbeda berdasarkan tingkat output yang dihasilkan. Baik, yang pertama yaitu kurva produksi total. Kurva ini menunjukkan hubungan antara jumlah total output yang dihasilkan dan jumlah total input yang digunakan, dengan asumsi bahwa semua input dipergunakan dengan efisien. Selanjutnya yang kedua, ada kurva produksi marginal. Kurva ini menunjukkan perubahan dalam output tambahan yang dihasilkan oleh satu unit tambahan input. Dalam hal ini, hanya satu faktor produksi yang berubah, sementara faktor lainnya tetap konstan. Terus yang ketiga ada kurva produksi rata-rata. Kurva ini menunjukkan rata-rata output per unit input dengan membagi total